Sobat CDM, kembali lagi bersama aku Muhammad Wisnu Paridudin di acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh mahasiswa Universitas Nusa Putra. Bukan lain dan bukan yang lain, yaitu cerita dunia mahasiswa. Apapun ceritanya, ambil hikmahnya. So, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan narasumber yang sangat hebat yang akan menginspirasi, inovatif, dan memotivasi kawan-kawan Sobat CDM di luar sana. Siapa lagi kalau bukan Eps? Udah penasaran kan ya? Kira-kira siapa ya Sobat CDM? Makin penasaran? Kalau gitu ikuti terus ya sampai akhir episode CDM kali ini. Yuk Sobat CDM semuanya. Halo Akang Teteh semuanya. Halo. Selamat datang ya Kak di acara CDM kali ini. Terima kasih. Seneng banget nih bisa ketemu langsung dengan Akang Teteh ini. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik kabar hari ini. Alhamdulillah Ya, baik. aku pribadi juga alhamdulillah baik. Oke, makasih banyak loh ya Kak untuk bisa hadir di CDM kali ini, bisa berbagi cerita nih untuk kita pada hari ini. Pasti Sobat CDM di luar sana udah gak sabar kan, pengen tahu lebih banyak tentang kalian berdua. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke cerita yang lebih seru, kita biar akrab dulu nih ya. Boleh dong kenalan singkat sama Sobat CDM di luar sana. Boleh. Dari mulai nama lengkap, semester berapa, dan dari program studi apa. Wah, boleh. Dari saya dulu mungkin ya. Sebelumnya kenalin, nama saya Muhammad Zufar Andiko. Biasa dipanggil Ado. Panggil akrab Ado. Saya dari manajemen, studi program manajemen, dan alhamdulillah sekarang udah semester 4. Untuk saya pribadi, kenalin aku Azriati Rahidul Wafa. Aku dari program studi manajemen dan kebetulan sekarang aku udah di semester 2. Baru semester 2. Oke, berarti Kang Ado dan Kak Azri. Iya. Oke, boleh. Lebih tahu dong Kang Ado ini dari asal mana sih? Kalau saya sebenarnya tinggal di Sukabumi, di Bayangkara. Kebetulan saya dekat Secapa kalau misalkan kalian tahu. Tapi kalau buat asal kelahiran, sebetulnya saya dari Sumatera Barat. Oh, Dari Sumatera Barat, betul, dari Payakumbuh lebih tepatnya. Kebetulan ngerantau ke sini dan mungkin bisa dibilang dari SD di Sukabumi berarti. Oke. Seperti itu. Jadi udah cukup lama lah, udah cukup familiar dengan Sukabumi gitu. Ini udah panjang, udah lama ya. Udah lama, betul. Oke, untuk Kak Azri. Ya, untuk aku pribadi aku dari Sukalarang ya, dari perbatasan Sukabumi Cianjur. Kalau yang belum tahu gitu kan. Udah lama sih di sini dari lahir juga. Jadi emang asli orang Sukabumi. Akam sih. Oke, Sobat CDM. Jadi hari ini kita punya 2 tamu luar biasa yang dari mana ini dari Universitas Nusa Putra, yaitu Kak Zupar dari semester 4 yang berhasil meraih juara 1 pencak silat tanding dewasa putra kelas D, dan Kak Azri Atira dari semester 2 yang juga keren banget nih dengan raihan juara 2 pencak silat tanding dewasa putri kelas A. Keduanya di ajang pusaka pakuan tingkat regional Jawa Barat. Wih, keren banget. Alhamdulillah banget, alhamdulillah. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kakak-kakak ini. Oke. Nah, Sobat CDM pasti penasaran banget kan sama cerita di balik pencapaian yang keren ini. Yuk langsung aja kita obrolin bareng. Oke Kak, langsung aja nih ya buat Kang Ado dulu nih. Boleh. Kan pencak silat itu bukan olahraga sembarangan ya, bukan atlet sembarangan juga. Butuh dedikasi tinggi, betul. latihan yang keras, terutama mental dan fisik gitu. Betul. Boleh dong ceritain sejak kapan sih mulai terjun ke dunia silat? Dan apa sih yang bikin Kang Ado itu akhirnya serius sampai bisa bawa pulang medali emas di level regional Jawa Barat ini? Kalau misalkan buat dari awalnya ya gitu, cerita awalnya kenapa akhirnya saya memilih untuk terjun di dunia silat, sebetulnya itu berawal dari saya kelas 3 SD. Jadi ceritanya dulu ada salah satu teman sekolah saya, sekolah SD. Dia tuh kebetulan memang ikut silat udah dari lama, dan ternyata di perguruan dia ini lagi mencari orang atau lagi nyari anggota baru buat di perguruannya. Akhirnya karena mungkin saya berminat gitu kan, sebetulnya awalnya tuh gara-gara saya sering dibully. Dulu di SD itu kan sering cengengan orangnya dulu gitu istilahnya. Orang sering nangis gitu, dikit-dikit nangis, cengeng, dibully gitu. Akhirnya
cobalah buat ikut silat karena emang awalnya pengen apa ya, biar bisa ngebela diri lah gitu istilahnya kan ya. Akhirnya ikut dari kelas 3 SD. Semenjak kelas 3 SD sampai kelas 6, sampai kelas 6 SD tuh selesai. Maksudnya selesai di sini tuh jadi sempat berhenti dulu. Jadi sempat berhenti dulu karena pas waktu itu eh kenapa ya kalau nggak salah, pokoknya ada alasan-alasan tertentu gitu. Akhirnya berhenti, gak lama nyambung lagi, tapi nyambungnya di kelas 3 SMP. Oke. Itu kan zaman-zaman Covid tuh, kelas 3 Oke. SMP tuh. Nah, pas Covid saya baru masuk lagi. Dan alhamdulillahnya mungkin ya emang passionnya di situ gitu ya, emang minatnya di situ, akhirnya sampai sekarang bukan nggak berhenti, belum berhenti lagi gitu, sampai sekarang masih lanjut alhamdulillahnya sampai ke tingkat mahasiswa, alhamdulillahnya tuh kayak gitu. Seperti itu sih kalau buat cerita singkatnya gitu ya tentang perjalanan silat saya sendiri. Buat Kak Azril, gimana nih? Kapan sih mulai terjun di dunia silat dan yang bikin akhirnya serius itu gimana? Nah, jadi Ceritanya. gini nih. Awalnya tuh aku dari SD. Kan biasalah dulu waktu SD suka banyak nih sama teman-teman gitu. Kayak ada eskul, awalnya eskul SD. Aku mulai terjun eskul SD tuh di kelas 5 SD, kayak mulai ikut seni dan yang lainnya. Nah, setelah itu aku lanjut di SMP juga karena ada perguruan, ada pencak silat juga. Nah, maka aku dilanjut gitu. Jadi masih ikut silat. Dan sampai ke SMA, kebetulan aku juga sampai nemuin perguruan yang emang menurut aku sangat wow gitu, sangat baik gitu. Nah, sampai akhirnya suatu saat aku tuh kayak ngelihat pencak silat tuh bukan suatu olahraga yang bela diri doang gitu. Jadi melainkan untuk pembentukan karakter diri, mulai dari mental, fisik dan yang lainnya gitu ya. Nah, sampai sekarang akhirnya ke mahasiswa. Jadi masih kayak hobi lah gitu. Masuk Wah, kayak ke hobi. Keren. Wah, keren banget ya. Oke, untuk Kak Azril nih, pasti ada cerita sendiri juga dong di balik keputusan buat ikut ajang Pusaka Pakuan ini. Gimana sih awalnya bisa berani turun dan ambil bagian di kompetisi ke regional ini? Oh, untuk aku pribadi kan aku dari SMA juga udah ikut silat gitu. Jadi emang kalau ke ajang turun ke perlombaan itu udah gak aneh buat aku. Tapi waktu Januari aku sempat cedera gitu. Nah, dari Januari sampai ke Oktober aku mulai kayak aduh, ikut lagi nggak ya gitu. Nah, suatu saat aku merasa keberanian diri aku tuh buat ikut silat lagi, kayak buat turun lagi ke gelanggang kayak membludak gitu. Kayak wah gitu, aku harus coba lagi deh. Jangan sampai ketika tangan aku patah, aku udah gitu stop di situ. Karena aku suka, jadi aku masih lanjut gitu. Yaudah aku coba turun lagi. Nah, kebetulan kemarin waktu tanding lagi aku kedua karena tangan aku ketendang gitu. Jadi kayak ngerasa linu gitu. Jadi udahlah gitu. Oh, Gitu. Jadi emang suka oke. suka turun. Keren. Menarik banget ya Sobat CDM. Nah, kalau ngomongin persiapan pasti beda-beda tuh ya cara dua kakak dan Akang Tete ini menyiapkan dirinya. Kalau Kang Ado sendiri nih gimana sih pola latihan dan persiapan yang dilakuin menjelang pertandingan? Kalau buat saya pribadi ya, buat latihan sebetulnya kalau buat latihan nggak terlalu beda jauh seperti atlet pada umumnya yang dimana mungkin bisa dibilang setiap hari itu latihan terus gitu. Cuman karena emang posisinya saya tuh kerja, karyawan juga, jadi untuk menyisihkan waktu latihan itu cukup susah sebetulnya. Jadi untuk latihan tuh biasanya saya nyarinya di jam-jam ketika istirahat, kalau enggak di sela-sela waktu sesudah kerja gitu. Entah itu misalkan ketika pulang kerja saya setidaknya menyempatkan latihan 30 menit atau 1 jam 20 menit, yang penting ada latihan gitu untuk persiapan. Dan yang pasti ketika mau terjun ataupun di hari perlombaan, saya nggak akan latihan yang ekstrim banget, soalnya pasti harus butuh persiapan fisik yang matang gitu. Jadi betul-betul buat rest istilahnya, ketika H-1 setidaknya di hari itu harus istirahat gitu, betul-betul pure istirahat buat persiapan mental ataupun persiapan motivasi gitu, buat motivasi dan mental kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Buat Kak Azril juga nih, gimana sih pola latihannya untuk persiapan yang dilakukan menjelang pertandingan? Untuk aku pribadi mungkin agak sama ya, karena kan sewajarnya atlet gitu, kayak mulai dari fisik, mental. Terus aku paling suka ditambah kayak setiap pagi tuh kayak sebelum berangkat kuliah atau kegiatan apapun kayak ada pemanasan lah kayak 5 menit kayak olahraga lah, olahraga ringan mulai dari push up, sit up yang gitu. Kayak aku rutin gitu memperlakukan kegiatan itu. Nah, paling untuk menuju ke hari hanya sama, kita di sini emang
full istirahat gitu, karena untuk menyiapkan mental kita dan fisik kita. Takutnya sebelum kita tanding tangan kita sudah cedera, kan itu gak lucu ya. Jadi ya betul, jadi betul. emang istirahat dulu gitu selama 1 hari itu gitu kan. Oke. Untuk kalian berdua nih, ada gak sih rasa gugup atau tekanan ekstra nih yang dirasain waktu itu, pas waktu persiapan itu? Wah, pasti ada, jujur pasti ada. Walaupun istilahnya baru Hamin 7 gitu ya, Hamin 7, pasti ada aja gitu rasa gugup, entah itu mungkin rasa takut ketendang lah, atau takut kebanting, atau takut kalah, pasti ada, itu pasti ada banget pasti. Ya aku pribadi juga ngerasa takut ya, sama kan, karena aku baru turun lagi dan di situ aku kayak mulai nyari tahu, duh lawan aku siapa ya gitu. Kayak kan misalnya cewek gitu kayak scroll, oh ini namanya nih nemu gitu, tapi Iya. nggak ketemu orang yang mana gitu. Sampai kayak bingung, aduh ini orang yang mana gitu. Sampai nanya ke temen aku yang di Stikas, kenal ini enggak gitu, orangnya ini gitu kan. Oh ada ini, kata ini IG-nya. Aku lihat tuh, oh kayak aku kan belajar gitu kayak, oh ini orangnya gini, jadi biar aku bisa menyesuaikan apakah aku Iya. harus latihan ekstra atau aku emang, tapi emang harus sih gitu. Kalau latihan mah emang harus. Mau nggak mau Nah, harus iya, ekstra, emang harus mau itu ya. ekstra. Udah mah dari pribadi aku bukannya dari diri ya. Kayak takut jangan menyepelekan orang loh gitu kan. Aku lihat di SG dia gitu kan, kayak wah banyak ya dia, tapi jangan dijadiin itu tuh buat ngedon ke kita gitu. Jadi buat motivasi juga buat Betul. kita latihan lebih keras gitu. Oke, ngomongin soal kompetisi nih, pasti bukan cuman soal menang atau kalah ya, Iya, betul. tapi ada banyak momen yang berkesan. Kalau Kang Ado sendiri nih, ada gak sih satu momen yang pasti kayak unik, memorable kayak gitu selama ikut Pusaka Pakuan kemarin? Entah itu dari mulai deg-degannya, terharunya, atau malah ada yang bikin ketawa. Kalau buat kompetisi yang kemarin ya, buat perlombaan yang kemarin sebetulnya nggak terlalu banyak hal yang spesial gitu, nggak ada yang banyak. Cuman ada pas di satu momen ketika saya tanding, sebetulnya itu kan udah posisi udah malam banget tuh, udah jam 11 malam gitu, yang dimana emang posisinya orang istirahat, ini malah lomba gitu. Kan agak gimana gitu kan ya, dimana fisik udah ngedon, mental udah ngedon gitu. Posisi kita ngantuk, mau nggak mau harus digeyar tubuh tuh gitu di jam 11 malam itu. Akhirnya ketika turun di gelanggang, ketika perlombaan, saya ketemu sama musuh istilahnya face of face gitu, face to face, ngeliat nih kayaknya orang ngantuk nih, matanya udah gini-gini. Dan akhirnya kan kayak, lah ini mau main kan nih gitu. Malah kan udah gini-gini kayak, aduh ini takutnya ketika lagi pasang dia takutnya langsung jatuh gitu, langsung tidur, takutnya kan kayak gitu. Akhirnya kayak, aduh ini mau diseriusin apa gimana nih, takutnya ketika udah gini-gini takut langsung jatuh gitu. Akhirnya karena harus profesional gitu sih, harus totalitas mau nggak mau, oke lah kita main aja, serius main, babak 1 babak 2 beres. Pas ngeliat, emang ternyata ketika sudah selesai perlombaannya, si lawan ini langsung tepar, gak tahu pingsan, gak tahu tidur. Soalnya emang dari awal udah kelihatan ngantuk. Wah ini udah gak bener nih kan. Mau nggak mau udah harus cepet diberesin. Ada beres, dan bener nggak lama sesudah pengumuman kemenangan, pas dia keluar dari gelanggang, pingsan. Jadi kan kayak, oh ini unik nih gitu ya, bikin ketawa sama anak-anak juga, diceritain sama anak-anak gini, oh ketawa-tawa seru kayak gitu sih, paling buat memorable-nya gitu istilahnya, paling itu doang sih kalau buat saya sendiri. Dari kisah inspiratif mereka, semoga kita terinspirasi untuk menjadi teladan dan motivasi bagi remaja lain agar menjadi generasi yang punya perencanaan kehidupan untuk kedepannya. Untuk kalian yang punya impian, teruslah berusaha karena perjalanan menuju sukses dimulai dengan langkah pertama. Dan ingatlah, masa depan cerah tidak datang kebetulan, tapi masa depan cerah datang kepada orang yang berani melangkah, berani melaju, dan berani bertanggung jawab. Semoga cerita hari ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk sobat CDM semuanya. Karena cerita dunia mahasiswa, apapun ceritanya, ambil hikmahnya. Cukup sekian episode CDM kali ini, dan sampai jumpa di episode CDM selanjutnya. Bye bye semuanya.